Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Afif. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Jegetro, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti ataupun disebut juga dengan hari akhir. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, untuk berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas silahkan untuk memimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami zidni ilma warzuqni Amin. Selesai kepada guru mengucapkan salam. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Oke, berangkat semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita seperti biasa untuk hafalan surat pendek terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kita membaca surat pendek Al-Fil dulu. Diawali dari ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebelum ke pembahasan, kita persiapkan dulu, silahkan alat tulisnya dan buku siswanya boleh dikeluarkan. Bajunya yang masih berantakan silahkan dirapikan terlebih dahulu. Agar kita tetap semangat, kita tepuk semangat dulu. Tahu? Tepuk semangat. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hari akhir. Ada yang tahu tentang hari akhir? Ya, silakan. Apa? Berakhirnya kehidupan di alam semesta. Oh ya, hari berakhirnya alam semesta. Benar atau enggak? Betul, ya betul. Nah, hari akhir itu memang hari berakhirnya alam semesta. Jadi sama alam semesta itu yang nanti suatu saat akan hancur. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Nah, kita akan pelajari untuk hari ini. Nah, bumi berputar itu untuk melakukan rotasi atau revolusi. Nah, jika bumi berhenti berputar, itu nanti maka semua sistem kehidupan akan ikut berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Nah, mempercayai hari kiamat itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita percaya bahwa setelah hari akhir atau hari kiamat, nanti kita akan menjalani kehidupan yang lebih kekal, yaitu di mana? Akhirat. Sekecil apapun kejelekan yang pernah dilakukan, nanti pasti ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, dan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, pasti juga ada balasannya juga. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Nah, hari akhir itu dibagi menjadi dua, sugro dan kubro. Sugro itu kiamat kecil, kalau sugro kiamat besar. Hari akhir adalah peristiwa ini sudah dipastikan terjadi. Hari di mana seluruh alam semesta akan hancur, semua makhluk hidup akan mati dan dibangkitkan kembali. Nah, pada hari akhir semua kehidupan di bumi
akan berakhir. Nah, ini adalah peristiwa besar yang niscaya akan terjadi. Cuman kita tidak tahu kapan itu waktunya akan terjadi hari kiamat. Gitu. Kemudian tanda-tanda kiamat seperti yang saya katakan tadi bahwa kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau besar. Nah, tanda-tanda kiamat sugronya yaitu pertama, meluasnya perbuatan maksiat. Contohnya judi online. Judi online itu ketahuan nggak kalau ada seseorang yang sedang main judi? Tahu nggak kelihatan. Soalnya mainnya di mana? HP. Kemudian yang kedua, bencana alam. Nah, bencana alam itu banyak ya, seperti gunung meletus, kemudian banjir, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain. Di sini pernah kebanjiran? Belum, karena kita tinggalnya di mana? Gunung. Tapi juga rawan apa kalau di gunung? Longsor. Nah, itu salah satu contoh bencana alam. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro itu nanti matahari terbit dari arah barat. Baratnya mana kalau di sini? Sana. Biasa kalau kita sholat menghadap ke barat. Memang kalau matahari itu terbitnya dari mana? Biasanya timur. Nah, nanti suatu saat akan ada matahari terbit dari arah barat. Jadi kebalik ya. Biasanya dari sana, itu dari sana. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembaran. Tahu kumpulan lembaran? Yang biasa kita buat ngaji itu namanya mushaf. Sudah bentuk lembaran. Dan hati, jadi bagi orang-orang yang hafalan biasanya dari hati juga sudah hilang atau lenyap. Kemudian rusaknya Ka'bah. Tahu Ka'bah? Apa itu? Kiblat. Di mana letaknya? Di kota Mekah. Betul. Kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nah, suatu saat nanti juga ada binatang yang bisa berbicara. Berbicara loh, bukan hanya menirukan. Kalau menirukan Dio sudah ada, tapi apakah itu? Bukan. Dia kalau diajak ngobrol bisa nggak? Tidak, dia hanya menirukan. Nah, kalau yang ini nanti dia bisa berbicara. Kemudian turunnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal. Munculnya kaum Ya'juj Ma'juj. Mereka itu dikenal sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar di bumi. Nah, kehidupan setelah kematian. Nah, setelah mati itu ternyata manusia akan dibangkitkan. Apakah mati terus di dalam kubur? Tidak, tapi akan dibangkitkan. Kemudian amal perbuatan akan ditimbang. Kemudian orang yang beriman akan masuk ke mana? Surga. Sedangkan orang yang berdosa akan masuk neraka. Nah, kalian pilih mana tuh kira-kira? Surga atau neraka? Ya. Hidup kita terus berlanjut saat kita meninggal. Nah, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita saat dibangkitkan dari kematian. Nah, untuk persiapan menghadapi hari akhir itu kita harus ngapain? Berbuat baik kepada sesama, kemudian menjauhi perbuatan dosa, terus melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ada banyak cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Yang terpenting adalah selalu berbuat baik dan menaati perintah Allah. Nah, tanda-tanda kecil hari akhir di sekitar kita. Nah, contohnya apa nih? Bencana alam yang semakin sering terjadi. Di sekitar kalian sudah pernah terjadi bencana alam? Apa contohnya? Tanah longsor, betul banget. Karena kita hidupnya di pegunungan, itu rawan tanah longsor. Nah, kita harus selalu berhati-hati. Ada beberapa tanda kecil bahwa hari akhir sudah dekat di sekitar kita. Ini seharusnya menjadi pengingat kita untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti saya ada tayangan video, nanti kalian bisa simak ya. Nanti kalau ada bagian-bagian yang penting, kalian boleh catat di buku tulis. Kalian sudah belajar tentang kiamat kecil atau sugro dan juga kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, setelah hari kiamat terjadi, ada beberapa perjalanan yang harus manusia lakukan. Apakah kalian sudah mengetahui perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Nah, untuk mengetahuinya dengan jelas,
seperti apa perjalanan manusia di akhirat? Mari kita pelajari hari ini. Kejadian hari akhir. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur di dalam tanah. Seluruh harta benda yang dikumpulkan tidak akan ikut bersamanya. Keluarga yang sangat mencintainya pun tidak akan mau menemani di dalam kubur. Maka tinggallah dia sendiri di alam kubur. Alam kubur juga disebut alam barzah. Di alam kubur, roh manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kedua malaikat tersebut akan menanyai di alam kubur. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang. Di alam akhirat, manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Oke. Kemudian nanti saya akan juga memberikan beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian itu apa setelah menonton video tersebut. Kemudian mengapa kita perlu memahami tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, sebelum dijawab, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Nanti silahkan berhitung dari ini kan berapa anak nih? 12, berarti kita bagi menjadi 3 ya. Yuk, silakan. Silakan untuk yang satu dengan yang satu silakan berkelompok, 2 dengan 2, 3 dengan 3, silakan. Saya sudah siapkan LKPD ya. Situ apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, tanda-tandanya, kemudian manfaat, dan juga bagaimana kita harus bersikap. Seperti itu. Sudah siap? Nah, di sini saya sudah sediakan. Nanti kalian boleh untuk dijawab secara berkelompok. Dan nanti apabila sudah selesai, salah satu dari ketua kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke? Oh ya, gimana? Ini maksud soalnya gimana ya, Pak? Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi keyakinan akan adanya hari akhir? Nah, setelah adanya hari akhir yang tadi kita sudah jelaskan, itu sikapmu bagaimana untuk menyikapinya? Di akhirat itu kalian pengennya masuk kemana? Surga. Berarti hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin masuk surga di dunia harus ngapain? Ngapain? Tulis. Sudah semua? Sudah? Oke, nah silakan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan di depan sini. Jangan lupa untuk memperkenalkan anggotanya ya. Maka Kenalkan, kami dari kelompok 1, nama anggota Anissa Ramadhani, Mutiara Kolbianasari, Afifatus Sa'adah, dan Farhan Dwi Andika. Soal, apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Jawab, meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana seluruh kehidupan berakhir. betul nggak? Betul? Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih. Dilanjut untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok saya. Nama kelompok atau anggota
1. Talita Rahma Azalia. 2. Nafisadian Maulia Zahra. 3. Azra Sakila Prima Khairani. 4. Gunung Afkori Mahardika. Apa saja tanda-tanda besar atau kiamat kubra yang kalian ketahui? Matahari terbit dari arah barat. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembar dan hati. Munculnya bintang ajaib yang bisa berbicara. 4. Apa manfaat beriman kepada hari akhir bagi kehidupan kita? Meningkatkan iman dan takwa, bersikap rendah hati atau tawadu, mempererat persaudaraan. Sudah. Oke, bagus ya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, silahkan untuk kelompok selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dandi, Ya. saya, Angga, Terus, Kasih, dan Resti. oke, silakan. Apa saja tanda-tanda besar atau kiamat kubro yang kalian ketahui? Berikan contohnya. Jawab. Matahari terbit dari arah barat. Rusaknya Ka'bah di Mekah. Munculnya Dajjal. 4. Apa manfaat beriman kepada hari akhir bagi kehidupan kita? Jawab. Meningkatkan iman dan takwa, bersikap rendah hati atau tawadu, mempererat persaudaraan. 5. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi keyakinan akan adanya hari akhir? Jawab. Berbuat baik, sholat, tidak durhaka kepada orang tua. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Kemudian untuk hasil fisiknya tadi dikumpulkan ke sini, salah satu aja. Silakan. Oke, silakan duduk. Oke, sudah bagus ya. Jadi bahwa apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan akan berakhir. Nah, hari kiamat itu berarti masuk dalam rukun iman yang keberapa? Dirojal. Berapa? 5. Yang pertama iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam qada dan qadar. Nah, kemudian sudah benar nih apa saja yang tanda-tanda kecil kiamat sugro. Nah, diantaranya seperti tadi banyak ya, banyak terjadi bencana. Terus ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Terus jumlah wanita lebih banyak dibanding laki. Terus apalagi meluasnya perbuatan maksiat. Oke, bagus. Tanda-tanda besarnya apa saja? Matahari terbit dari arah barat. Terus lenyapnya Al-Quran. Terus apa lagi? Rusaknya Ka'bah. Oke, bagus. Kemudian ya munculnya binatang ajaib. Oke, lanjut ya. Nah, manfaat beriman kepada hari akhir apa tadi? Meningkatkan iman, meningkatkan takwa, bersikap rendah hati. Apalagi menghindari perbuatan dosa. Bagus, itu salah satu manfaat kita beriman kepada hari akhir bagi kehidupan kita. Kemudian sikap kita apa untuk menyikapi hari akhir? Selalu berbuat kebaikan, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Untuk kita mempelajari hari akhir ini, yaitu pertama menumbuhkan rasa takut pada Allah. Takut apa ya kira-kira?
bahwa setiap amal perbuatan kita pasti akan ada balasannya ya. Kemudian meningkatkan keimanan, kemudian lagi mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat, karena nanti kehidupan yang kekal itu adanya di akhirat. Nah, kesimpulan, hari akhir adalah pasti terjadi, dan akan tetapi kita tidak tahu kapan waktunya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, kita harus selalu siap menghadapi hari kiamat, dan mari kita perbanyak amal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari akhir itu pasti akan datang. Marilah kita jadikan ilmu hari akhir ini sebagai inspirasi untuk senantiasa berakhlak mulia dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hari akhir? Tidak ada? Oke. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan mempelajari tentang senangnya berteman. Nah, bagaimana cara kita bersaudara dalam Islam, kemudian berteman tanpa membedakan agama, dan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Karena di Indonesia ini apakah hanya Islam agamanya? Tidak, banyak ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk yang bertugas untuk dipimpin berdoa. Innal insana lafi khusrin illa ladina tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengucapkan salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.